Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات rahimani Allahu wa iyyakum. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sejak kita lahir sampai detik ini tak terhitung dan tidak terhingga jumlah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, selayaknya kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang dibuktikan dengan amal perbuatan kita. Karena bersyukur atas nikmat, akan tetapi kita gunakan nikmat tersebut di atas kemaksiatan, pembangkangan kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah syukur yang dusta, adalah syukur yang hanya isapan jempol belaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekiranya kalian bersyukur wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku tambahkan nikmat tersebut. Allah mengatakan dengan tegas, la azidannakum, menggunakan dua huruf yang merupakan bentuk takkid, penegasan. Cek. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa apabila kita telah menegakkan syukur dengan sebenar-benarnya, maka janji Allah yang pasti dan tidak akan pernah
diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Penambahan nikmat ma'asyiral muslimin wal muslimat tidak selalu dengan bertambah jumlahnya, tidak selalu dengan bertambah kuantitasnya. Bertambahnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang terpenting adalah barokahnya, yang terpenting adalah manfaatnya. Karena betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak hartanya, semakin jauh ia dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak hartanya, semakin sombong dan angkuh berjalan di muka bumi. Kalla innal insana layatgha. Allah berfirman, sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia benar-benar telah melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, ketika ia merasa apa? Sudah kaya, merasa cukup, tidak lagi butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang benar-benar bersyukur kepada Allah, pasti akan Allah tambahkan nikmat tersebut, baik dari segi kuantitasnya, jumlahnya, ataupun dari segi kualitasnya, dari segi barokahnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Akan tetapi jika kalian kufur, tidak melaksanakan kewajiban untuk bersyukur, walaupun ma'asyiral muslimin wal muslimat, sedikit pun kita tidak akan sanggup memenuhi ibadah syukur ini dengan sebenar-benarnya. Tidak ada dari kita yang akan sanggup bersyukur atas satu nikmat saja, walaupun kita sudah berusaha 24 jam sehari untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa henti tidak akan sanggup kita memenuhi kewajiban tersebut. Akan tetapi kewajiban tersebut tetap harus kita laksanakan. Allah mengancam orang-orang yang tidak bersyukur, kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut. Maka apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Di sini ada keseimbangan. Ini adalah manhaj Qur'ani, manhaj yang kita dapati di dalam Al-Quran, bahwa ada keseimbangan antara ar-raja dan khauf, antara mengharap ganjaran-ganjaran pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi Allah juga menyebutkan ancaman-ancaman, siksa-siksa yang membuat kita menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua sayap yang harus mengiringi seorang muslim. Tidaklah ia boleh hanya terpaku pada berharap pada janji-janji Allah. Kalau kita lihat ma'asyiral muslimin dan muslimat dalam Al-Qur'an, kita akan mendapati rahmat Allah yang luar biasa. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dalam hadis qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Allah berfirman, wahai Bani Adam, sesungguhnya kalian berdosa siang dan malam. Kita banyak melakukan kemaksiatan baik siang dan malam. Bahkan bisa jadi kita dalam keadaan tidur terhitung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Kan tapi Allah mengatakan, aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Saking besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, saking besarnya maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpaku pada satu sisi ini, maka kita akan binasa. Kalau kita hanya berpaku pada ar-raja, berharap pada
kasih sayang Allah, pada dalil-dalil yang menunjukkan kemaha dermawanannya Allah Subhanahu wa taala, kemaha ampunannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan binasa menjadi seperti siapa? Sekte sesat yang sudah ada beribu-ribu tahun yang lalu, itu Murji'ah. Sekte Murji'ah yang mereka melakukan semua kemaksiatan lalu meyakini bahwa imannya sempurna sebagaimana imannya malaikat Jibril, karena ia hanya berpaku pada sisi ar-raja. Sebaliknya, apabila kita hanya berpatokan atau hanya berpijak pada sisi di mana Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mampu kita merasakan walaupun hanya 1 detik siksa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang membangkang kepadanya pada hari kiamat. Kalau kita berpaku hanya pada sisi khauf, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi seperti orang-orang Khawarij. Para Khawarij yang ibadahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim. Nabi bersabda kepada para sahabat bahwa kalian, bayangkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendapatkan tarbiyah, pendidikan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, tahqiruna salatakum bi salatihim. Kalian akan merasa ibadah kalian tidak apa-apanya dibandingkan dengan ibadah para Khawarij tersebut. Saking mereka kuatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakutan yang luar biasa yang tidak diimbangi dengan ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan keyakinan tersebut mereka mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa sekecil apapun dosanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, banyak dari kita yang memiliki semangat, memiliki hamasah, semangat dalam menuntut ilmu agama. Semangat ini apabila tidak dibarengi dengan manhaj yang hak, metode yang benar, apalagi para pemuda, maka boleh jadi semangat kita malah menjadi sebab utama kita jatuh ke dalam jurang kesengsaraan. Illam yakun aunullahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduh. Apabila tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemuda yang semangat dalam menuntut ilmu agama, yang ingin mendekat kepada Rabb-Nya, jika bukan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka pertama kali yang akan menghancurkannya adalah usahanya sendiri. Oleh karena itu, menuntut ilmu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, adalah ibadah yang agung, adalah ibadah yang luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka hendaknya kita mengikuti manhaj yang hak, jalan para as-salaf as-salih dalam menuntut ilmu. Berkata Ibnu Sirin dan para ulama yang lainnya, inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, wahai kaum mukminin dan mukminat. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut.
du'atun ala abwabi jahannam. Nabi SAW menjelaskan pada akhir zaman akan ada para dai-dai yang akan menyeru kepada neraka jahannam. Dai-dai yang mungkin juga membawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mungkin membacakan hadis-hadis Nabi SAW. Akan tapi perhatikan manhaj para dai tersebut, apakah di atas manhaj as-salaf as-salih? Walaupun ia membawakan 1000 ayat, walaupun ia membawakan 1000 hadis, kalau tidak di atas manhaj as-salaf, maka hendaklah kita tutup telinga kita rapat-rapat dari mendengar dai-dai yang seperti itu. Bukankah para khawarij mereka beramal dengan kitabullah, dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, kan tapi penyakit terbesar mereka adalah pemahaman yang tidak dibangun di atas pemahaman para as-salaf as-salih. Oleh karena itu sahabat mencela mereka bahwa tidak ada satupun dari sahabat Nabi SAW yang bersama para khawarij. Di para khawarij adalah sekte yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Bahkan benih-benih khawarij telah muncul di zaman Nabi SAW. Ketika salah satu dari mereka menegur Nabi, "I'dil ya Muhammad." Ketika salah satu di antara mereka berkata dengan lancang kepada Nabi SAW, "Berbuatlah adil wahai Muhammad, fa innaka lam ta'dil." Sungguhnya engkau tidak berbuat adil. Dahulu ketika Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang. Jika kepada Nabi SAW mereka berani berbuat seperti itu, bagaimana dengan yang lainnya? Ini semua ma'asyiral muslimin wal muslimat dibangun di atas manhaj yang fasid, di atas manhaj yang rusak. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang muda maupun yang tua, ketika kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semangat dalam menuntut ilmu, untuk mengamalkan salah satu ubudiyah, salah satu penghambaan kita yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para pemuda yang di zaman ini dipenuhi dengan fitnah-fitnah yang luar biasa, yang melencengkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berat. Barang siapa yang telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia tegar di atas jalan tersebut. Maka hendaklah ia kokoh. Maka hendaklah ia selalu memperbarui niatnya. Nabi SAW menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada 7 golongan. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari kiamat akan ada 7 golongan yang akan diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di mana tidak ada satupun naungan yang lain selain dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang betapa mencekamnya kondisi di padang mahsyar pada hari kiamat, yang mana matahari berada 1 mil di atas kepala kita. Semua orang berkeringat, dan keringatnya tergantung amalannya masing-masing. Ada yang keringatnya membanjirinya sampai kakinya, kena ada yang sampai ke lehernya, bahkan ada yang tenggelam oleh keringatnya sendiri. Hanya orang-orang yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari kondisi tersebut,
Ada 7 golongan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Ini imam mencakup segala bentuk kekuasaan. Baik itu berupa pemimpin sebuah negara, pemimpin sebuah wilayah, pemimpin sebuah daerah, atau bahkan seorang ayah pemimpin di dalam rumah tangganya, maka hendaklah ia berbuat adil. Berbuat adil kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam hukum hibah di dalam fikih, hibah yaitu memberikan sesuatu. Kalau itu berkaitan dengan anak, maka di sini seorang ayah wajib untuk adil dan memberikan pemberian tersebut kepada seluruh anaknya. Tidak boleh memilih satu dan meninggalkan yang lain. Ini adalah salah satu bentuk keadilan. Sebagaimana dalam hadis Nu'man ibn Bashir ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa ayah dari sahabat Nu'man yaitu Bashir ingin memberikan sebuah tanah kepada anaknya. Lalu ia ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai saksinya. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah engkau memberikan semua anakmu dengan pemberian yang sama? Lalu sahabat Bashir menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah langsung berpaling menjawab, irji' fa inni la ashhadu ala jawr. Pulanglah, aku tidak akan bersaksi terhadap perbuatan yang zalim. Zalim kita kepada anak ketika pilih kasih hanya memberi satu dan meninggalkan yang lainnya. Dan ini juga menjadi sebab, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ulama menjelaskan ini juga menjadi penyebab durhakanya para anak kepada orang tuanya. Ada ketidakadilan, ada pilih kasih. Jadi imam adil, yang pertama imam yang adil. Seorang ayah adalah imam dalam rumah tangganya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Nabi menyebutkan seorang pemuda. Mungkin kalau orang tua mungkin merasa bahwa sudah habis waktunya dia untuk berfoya-foya menikmati dunia. Sudah waktunya, mungkin dia berpikir sudah waktunya ia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ini pemikiran yang salah. Tapi kebanyakan para orang tua berpikir dengan cara yang seperti itu. Adapun pemuda, tabiatnya ingin mencoba segala sesuatu, ingin menikmati dunia, ingin menikmati masa muda. Yang luar biasa adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda-pemuda yang luar biasa. Banyak pemuda-pemuda dalam sejarah yang menorehkan sejarah yang luar biasa, yang mengharumkan nama Islam. Kita ketahui as-sahabi al-jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Berapa umurnya ketika Nabi SAW meninggal? Masih sangat kecil. Kalau bahasa kita masih bau kencur, Pak ya. Bau jahe atau bau kencur, Pak. Masih sangat kecil. Akan tetapi
Beliau salah satu di antara pemuka ulama di kalangan para sahabat Nabi SAW yang bahkan dimuliakan oleh generasi-generasi senior dari para sahabat Nabi SAW. Nabi langsung mendoakan untuk Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berilah ia pemahaman terhadap agama dan ajarkanlah ia at-ta'wil, tafsir, memahami Al-Quran Karim. Ini pemuda yang luar biasa ketika ia menghilangkan hasrat-hasrat kepemudaannya, lalu ia memilih untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kita lihat banyak pemuda-pemuda kalau pada malam hari lebih suka menghabiskan waktunya di kafe-kafe, di tempat-tempat nongkrong, atau hanya sekedar di depan handphone atau TV dan lain sebagainya. Luar biasa jika ada pemuda yang menghilangkan segala hasrat-hasrat duniawi yang itu merusak dirinya dan agamanya, lalu ia beralih untuk taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Lalu selanjutnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan pada hari kiamat adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkumpul karena Allah dan berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Awthaqu oral iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Nabi SAW bersabda, ikatan iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dan membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Jika kita saling mencintai karena Allah, kenapa kita mencintai orang tersebut? Karena ia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ia adalah seorang mukmin. Lalu jika keimanan dan ketaatan tersebut berbalik kepada kesyirikan, kemaksiatan atau bid'ah, kita membencinya sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Inilah yang dikenal di dalam akidah as-salafiyah, akidatu ahli sunnati wal jamaah, dengan akidatu al-wala wal bara. Kita mencintai al-wala karena Allah Subhanahu wa taala. Al-bara berlepas diri, membenci juga karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli itu apakah orang terdekat dari kita atau bukan. Kita membenci dan mencintai atas dasar iman. Kita mencintai dan membenci atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena urusan duniawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Tidak akan engkau dapati ada suatu kaum yang mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walau kanu aba'ahum, walaupun mereka adalah orang tua, ayah ataupun ibu, au abna'ahum, atau anak, au ikhwanahum, ataupun saudara.
Dan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah ceritakan bagaimana beliau berkata kepada ayahnya dan kaumnya, "Inni bara'um minkum wa mimma ta'buduna min dunillah." Sungguhnya aku berlepas diri dari kalian dan segala sesembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Dan telah nyata di antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah namanya apa? Akidah al-wala wal bara. Akan tetapi apakah kita dengan membenci karena Allah tersebut lalu tidak berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita? Tidak, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Hendaklah kita pahami dengan pemahaman yang benar. Kita tetap wajib berbakti kepada kedua orang tua, walaupun orang tua kita bergelimpangan dalam naudzubillah kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebid'ahan dan lain sebagainya. Tetap wajib bagi kita untuk berbakti kepada mereka sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akidah yang harus tetap kita yakini bahwa kita membenci kekufuran, kebid'ahan, kemaksiatan yang berada pada diri orang tersebut. Bahkan kalaupun sekiranya la qadarullah orang tua kita adalah orang yang kafir dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun mereka orang kafir, kita tetap wajib berbakti kepada orang tua. Wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau sekiranya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua, kedua orang tua tersebut berusaha mengajak engkau untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak memiliki ilmu di atasnya, fala tuti'huma, janganlah kalian taat kepada kedua orang tua tersebut. Akan tapi apa kata Allah? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Akan tetapi tetaplah pergauli mereka, tetaplah temani mereka dengan baik, dengan ma'ruf. Inilah akidah yang benar di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. La ifrat wala tafrit, tidak berlebih-lebihan sebagaimana orang khawarij, dan tidak bergampang-gampangan seperti murji'ah. Salah satu ciri akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang moderat, yang berada di tengah, tidak ghulu berlebih-lebihan dan tidak tasahul bergampang-gampangan dalam beragama. Kita selalu i'tidal, berada di tengah. Itu yang ketiga. Lalu selanjutnya, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan sedikit pun dari selain Allah, di antaranya adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Di antaranya adalah seseorang yang mengingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri, lalu mengalirlah air matanya.
mengalir karena ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air matanya mengalir karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut akan azabnya, akan takut akan siksanya. Khalian, dalam keadaan sendiri. Inilah puncak dari keikhlasan. Ketika kita beribadah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang lain yang melihat kita di antara para manusia. Yang kita harapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala melihat kita dalam keadaan beribadah dan taat kepadanya. Ini adalah puncak dari keikhlasan. Kita tidak mengharap apapun dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah asir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ibadah yang dilakukan tatkala kita sendiri adalah salah satu ibadah yang paling bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu sebab kita mendapatkan manisnya dari sebuah keimanan. Di antara Nabi SAW bersabda, "Man taraka an-nadhara ila ma harrama Allah, abdalahu Allahu imanan yajidu halawatahu fi qalbih." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang meninggalkan pastinya karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan untuk melihat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Nabi SAW, abdalahu Allahu imanan, maka Allah akan mengganti untuknya dengan sebuah keimanan, yajidu halawatahu fi qalbih, yang mana ia akan mendapatkan manisnya dari keimanan tersebut di dalam hatinya. Manisnya keimanan ini dirasakan oleh orang-orang yang beriman di atas manhaj yang hak, di atas manhaj Alkitab wa Sunnah dan pemahaman as-salaf as-salih. Karena ibadah yang dibangun di atas akidah yang rusak, ma'asyiral muslimin wal muslimat, maka ini akan melahirkan, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang cacat. Karena akidah yang rusak akan melahirkan, membuahkan amalan juga rusak. Karena ma buniya ala fasidin fahuwa fasid. Sesuatu yang dibangun di atas sesuatu yang rusak, maka ia juga rusak. Ibarat sebuah bangunan yang tidak dibangun di atas pondasi yang kokoh, maka tidak menunggu lama, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, maka bangunan tersebut akan runtuh. Begitulah bangunan iman, bangunan agama kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat, harus dibangun di atas akidah yang benar, di atas akidah sebagaimana ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, yang menyelamatkan kita dari fitan, menyelamatkan kita dari ujian-ujian yang mencelakakan kita, menyengsarakan kita, membawa kita pada kesengsaraan. Selanjutnya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat, wa rajulun tasaddaqa bisadaqah, dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, lalu ia menyembunyikan sedekah tersebut, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Ini adalah bentuk kiasan
bahwa sudah azan? Belum. Ini adalah kiasan betapa berusahanya orang tersebut untuk menyembunyikan amal ibadahnya, seolah-olah tangan kanannya tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kirinya, tidak mengetahui apa yang dikerjakan oleh tangan kanannya. Dalam sebagian riwayat, tangan kanan tidak mengetahui apa yang dikerjakan tangan kiri. Riwayat yang lain, tangan kiri tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Dan maknanya sama. Intinya bahwa benar-benar menyembunyikan ibadah tersebut dan tidak dipamerkan kepada manusia. Diharapkan hanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala melihat sedekah tersebut dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap sedekah yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari 10 kali sampai jumlah yang Allah yang tahu seberapa banyak jumlah tersebut. Maka ibadah sir ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat, ada 2 golongan dalam hadis ini yang termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapat naungan pada hari kiamat. Yang dua-duanya beribadah dengan sembunyi-sembunyi, ibadah dengan dalam keadaan menyendiri, yang mana mengharapkan keikhlasan dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita betapa agungnya sebuah ibadah apabila kita lakukan dalam keadaan kita sendiri tanpa ada satu makhluk pun yang mengetahui amal ibadah tersebut. Maksudnya dari kalangan manusia. Karena banyak makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain yang mampu melihat kita, di antaranya para malaikat. Setiap dari kita memiliki malaikat, mulai dari yang mencatat, Raqib dan Atid, maupun malaikat yang menjaga kita. Para malaikat melihat kita, dan para jin juga melihat kita. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kalian dan kalian tidak mampu melihat mereka. Kita mengimani wujudnya, akan tapi kita harus menjauhi dari tipu daya syaitan tersebut. Allah taala ala wa alam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahal awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, shadiqu al-wa'di al-amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kita telah menyebutkan 5 golongan orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Golongan selanjutnya Nabi SAW bersabda, di antara mereka adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, yaitu seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid, terpaut dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Inilah para lelaki sejati
yang mana mereka sangat cinta terhadap tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mendefinisikan seorang jantan pejantan, seorang lelaki yang sebenar-benarnya adalah lelaki yang senantiasa hatinya terpaut dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah, rijal kata Allah, para lelaki yang jantan, la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Para lelaki itu, orang-orang yang jantan itu, tidaklah dilalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, perniagaan dan jual beli. Wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Perniagaan dan jual beli mereka tidaklah menghalangi mereka untuk mengingat Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Kenapa? Yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulub wal absar. Mereka takut hari di mana hati dan mata diputarbalikkan, itu pada hari kiamat. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa akan datang masa di mana perniagaan, jual beli, harta benda yang mereka kumpulkan di dunia tidak akan berguna sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali apa yang digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para lelaki tidak diberikan rukhsah, keringanan oleh Rasulullah SAW untuk melaksanakan salat fardu di rumahnya. Bahkan seorang sahabat yang buta yang mengeluh kepada Nabi SAW bahwa tidak ada yang menuntun beliau untuk datang menuju masjid. Nabi bertanya, atasma'un nida, apakah engkau mendengar seruan azan? Kalau mendengar fa'ajib, maka jawablah seruan azan tersebut, datanglah ke masjid, karena di masjidlah tempat ketenangan bagi seorang mukmin. Seorang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid bukan karena tempatnya, bukan karena bangunannya, karena di dalamnya ia sedang mengamalkan tujuan utama ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia sedang mewujudkan tauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ia membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi ila Allahi al-masajid. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kita malah sebaliknya, ma'asyiral muslimin. Banyak dari kita yang lebih suka berlama-lama duduk di pasar, bukan dalam rangka berdagang atau lain sebagainya, yang itu memang sebuah kebutuhan. Banyak dari kita hanya sekedar duduk-duduk bercerita, hanya sekedar nongkrong, hanya sekedar melihat-lihat dan lain sebagainya. Kan tapi ketika datang ke masjid, datang paling terakhir, kalau belum mendengar iqamah tidak bergerak menuju ke masjid, dan pulangnya paling pertama. 5 detik setelah imam salam langsung meluncur. Bagaimana kita yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang tidak merasa tentram ketika ia berada dalam masjid.
maka periksalah hati kita. Kalau kita tidak merasa nyaman, merasa tentram ketika berada di dalam masjid, maka periksa hati kita, ma'asyiral muslimin wal muslimat. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari keimanan kita. Ini bagi para lelaki. Wajib bagi para lelaki untuk melaksanakan sholat 5 waktu di dalam masjid, kecuali ada uzur-uzur syar'i yang menghalangi untuk datang ke masjid, seperti sakit, hujan, dan lain sebagainya. Adapun para wanita, sebaliknya para wanita kemuliaannya yang paling utamanya, yang paling mulia baginya adalah melaksanakan sholat 5 waktu di rumahnya. Walaupun wanita tidak dilarang untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Akan tapi apabila para wanita ingin mendapatkan amalan yang paling mulia, yang paling afdal, maka laksanakanlah sholat di rumahnya. Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga para wanita, dan banyak amalan-amalan yang menganjurkan para wanita untuk melaksanakannya lebih baik dalam rumahnya, agar tidak berkeliaran sehingga menimbulkan fitnah bagi para lelaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah, dan menetaplah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah bersolek sebagaimana dahulu para wanita-wanita jahiliyah. Jadi ubudiyah, penghambaan seorang wanita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih sempurna ketika ia laksanakan salat di rumahnya. Walaupun tidak boleh bagi para lelaki untuk melarang wanita melaksanakan salat di masjid. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian para lelaki melarang hamba-hamba wanita Allah Subhanahu wa taala dari masjid. Kalau mereka ingin melaksanakan salat di masjid, silahkan. Akan tetapi tuntunan yang lebih afdal, yang lebih mulia bagi para wanita adalah ia tetap melazimkan rumahnya. Jadi jangan sangka para wanita ketika mereka di rumah menjaga rumah suaminya, melayani suaminya, mendidik anak-anaknya, membesarkan anak-anaknya, jangan disangka bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang sepele, yang tidak bernilai. Sekali-sekali tidak. Bahkan hal tersebut adalah ibadah yang luar biasa, yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh para lelaki. Kebanyakan para lelaki tidak bisa melakukan tugas para wanita dalam rumah, dan itu adalah ibadah. Ya, ibu-ibu jangan merasa bahwa seolah-olah tidak mendapatkan manisnya keimanan, sudah sulit untuk melaksanakan salat tahajud, sudah sulit untuk berpuasa sunnah karena disibukkan dengan tugas-tugas dalam rumah. Jangan merasa bahwa hal tersebut adalah sia-sia. Ibu-ibu sedang melaksanakan ibadah yang luar biasa, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan para wanita, walan tajidal mar'atu halawatal iman hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Nabi SAW bersabda, para wanita tidak akan mendapatkan, merasakan manisnya sebuah keimanan
sampai ia benar-benar menunaikan kewajibannya atas suaminya. Karena surga para wanita berada pada suaminya. Karena perlakuan para wanita yang tidak menunaikan kewajiban atas suaminya inilah yang menyebabkan juga kebanyakan penduduk neraka dari kalangan para wanita. Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syaran nisa, tasaddaqna fa inna kunna aktsaru hatabi jahannam." Nabi SAW bersabda, "Wahai sekalian para wanita, bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya kalian adalah kebanyakan bahan bakar api neraka jahannam." Lalu salah satu sahabat bertanya, "Walima ya Rasulullah?" Kenapa wahai Rasulullah? Nabi menjawab, "Li'anna kunna tukthirna syakata wa takfurna al-ashir." Karena kalian para wanita banyak mengeluh keluhan yang tidak berdasar, keluhan yang bukan keluhan syar'i. Wa takfurnal ashir, dan kalian tidak bersyukur atas kebaikan-kebaikan para suami. Maka ibadah yang luar biasa yang dilakukan oleh para wanita ketika mereka melazimkan rumahnya, melayani suaminya, membesarkan anak-anaknya, semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat para ummahat, para ibu-ibu, dan menjauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu golongan yang terakhir, ma'asyiral muslimin wal muslimat, yang merupakan salah satu dari 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah, adalah rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Itu seseorang yang diajak oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, pastinya untuk melakukan perbuatan yang keji. Faqala inni akhafullah, lalu yang menjawab, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ketakutan yang menyebabkan kita untuk jauh dari amalan-amalan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Inilah takut yang benar. Kita takut kepada Allah bukan kita semakin menjauh kepada Allah. Kita takut kepada Allah tapi kita semakin mendekat kepadanya. Kita semakin taat kepadanya. Oleh karena itu harus kita imbangi antara takut dan harap dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ma'asyiral muslimin wal muslimat, 7 golongan yang kami sebutkan tidak sesuai dengan urutan yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Semoga kita mendapat manfaat dari apa yang kita dengar, dan hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama atas nikmat kita berada di atas sunnah Nabi SAW. Kita memperbanyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Nabi senantiasa selalu berdoa, wahai zat pembolak-balik hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Kenapa kita harus berada di manhaj salaf? Kenapa kita mengatakan, menisbatkan diri kita sebagai as-salafi? Apakah kita membawa madhab yang baru? Ya, as-salaf adalah as-sahabah wa man tabi'ahum bi ihsan, para sahabat Nabi SAW dan yang mengikuti mereka dengan baik. Inilah salaf, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Dan orang-orang terdahulu
dari kalangan para sahabat, baik dari golongan Muhajirin dan Ansar, walladzina taba'uhum, dan yang mengikuti mereka. Bagaimana caranya? Bi ihsan, dengan baik. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan janganlah kalian membuat-buat sesuatu yang baru. Ikuti, ittabi' ma unzila ilaika min rabbik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Muhammad, ikutilah apa yang telah diturunkan turunkan Tuhanmu kepadamu. Jadi ahlus sunnah as-salafiyun itu orang-orang yang selalu ittiba', mengikuti Nabi SAW, mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman as-salaf as-salih. Kenapa harus salaf? Kenapa kita harus mengikuti salaf? Kenapa bukan yang lainnya? Karena salaf adalah generasi yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Nabi bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, maka Allah mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Siapa orang-orang mukmin yang ada ketika ayat ini turun? Tidak ada orang lain kecuali sahabat Nabi SAW. Hal ini dikuatkan dalam hadis Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, bahwa umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua golongan akan masuk ke dalam neraka, kata Nabi SAW. Terancam dengan siksaan neraka. Illa wahidah, kecuali satu. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas manhaj, di atas jalan yang aku berada di atasnya, dan juga ashabi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatku. Oleh karena itu, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita mempelajari manhaj salaf, kita istiqomah di atasnya, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas manhaj tersebut. Dan janganlah kita berbelok ke kanan dan kiri. Oleh karena itu, jaga telinga kita. Jangan mendengar dari semua orang. Inna hadzal ilma din. Ilmu ini adalah agama. Lihat dari siapa kalian mengambil agama kalian tersebut. Jangan kita merasa hebat. Saya sudah mengaji bertahun-tahun. Ilmu saya sudah banyak. Saya bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Jangan kita merasa sombong, merasa ujub, merasa bangga dengan ilmu kita yang tidak seberapa. Lalu kita dengar dari siapapun yang berbicara tentang agama, pada akhirnya kita akan dilencengkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang termakan syubhat mubtadi'ah, ahli bid'ah. Mereka mendengar syubhat, masuk ke dalam hatinya, lalu tidak sanggup untuk mengeluarkan syubhat tersebut. Pada akhirnya ia binasa, pada akhirnya ia terjauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul, dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilih, sehingga kalian tercerai-berai dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa alam.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, kami persilahkan. Dari ibu-ibu ada pertanyaan? Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.